Satu hari kamu kecewa dengan suamimu karena dia ternyata berpaling hati darimu. Ada perempuan kedua atau ada orang ketiga. Ketika kamu dalam keadaan seperti itu, kamu punya banyak pilihan untuk mau gimana nih. Dan saya udah pernah lihat hampir semua pilihan-pilihan itu ketika diambil atau dipilih oleh seseorang. Ada yang memilih untuk melabrak perempuan tersebut. Begitu ya. Padahal kalau menurut saya ya satu dosa tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Apalagi dosa perselingkuhan seperti itu ya. Itu kan kayak tepuk tangan tuh. Kalau satu mau mukul sekuat apapun, nggak dibarengi dengan tangan satunya, nggak akan pernah ada bunyinya gitu. Kayak gitu kan. Orang tuh kan sukanya nyalah-nyalahin si perempuan kedua ini gitu ya. Kita sebutlah satu space terbaru manusia. Jadi teman-teman sekalian, nggak ada untungnya gitu. Seringnya dia malah akan memilih si yang satu itu gitu kan, daripada dirimu itu. Kok dia bisa lupa pengorbanan saya menemani dia dari sejak nol. Ya, namanya setan. Kamu kayak nggak tahu aja. Nggak tahu apa. Setan itu udah kerja ribuan tahun. Dia sangat profesional. Digodanya dari Hawa, teman-teman. Kamu ini manusia yang keberapa di atas muka bumi ini? Kamu pikir dia nggak punya pengalaman kerja apa? Udah banyak itu pengalaman kerjanya setan. Dan tentu aja orang lagi ngerjain dosa, apalagi dosa besar gitu ya, perzinahan, perselingkuhan, misalnya yang sampai dengan zina. Nah itu kan dia sedang dikuasai sama setan. Bagaimana mungkin kamu kalah ngadepin setan, yang mana setannya ini sedang berkolaborasi sama dua pasangan tersebut gitu kan. Jadi kamu jangan mikir antara kamu sama dia, enggak. Ini antara kamu sendirian dengan seseorang yang sedang berkolaborasi. Suami kamu, perempuan tersebut dan setan. Zayyana syaitan lahum a'malahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, setan hias-hiasi. Jadinya kelihatan cakep. Maka teman-teman saudara sekalian, ini saya kasih tahu aja ya. Hasil pengalaman pribadi. Bukan saya. Tapi hampir semuanya perempuan kedua ini selalu saja nggak kalah cantik dari yang pertama. Iya loh Ustazah, kok bisa begitu ya? Itu dia teman-teman, hasil kolaborasi. Hasil kolaborasi. Pilihan lain ada nih, ada. Kayaknya di Jepang saya nggak tahu dah tuh. Tapi di Indonesia banyak. Cinta ditolak. Aduh, itu ya. Itu paling kesian tuh yang milih keputusan seperti ini nih. Kesian. Ada lagi pilihan yang lain. Dia bilang kayak gini nih. Emangnya dia pikir dia doang yang bisa begitu? Dia ngaca, dia pakai lipstick, dia pakai apa namanya, bulu mata anti badai, dan dia pikir gitu kan, emang dia aja yang bisa, saya juga. Dia cari kemudian laki-laki yang dia pikir dapat lebih menghargainya.
Ini nih dia nih, kalau yang milih-milih seperti ini nih yang saya bilang tadi nih ya, pilihan-pilihan salah nih. Itu sama aja kayak yang, oh lo kolaborasi, kamu kolaborasi sama setan, saya juga. Setannya dua setan, setan kamu sama setan dia kolaborasi dalam rangka menghancurkan rumah tangga kalian, bahkan nasib kalian dunia akhirat, bahkan nasib anak-anak kalian dunia hingga akhirat. Berapa banyak hal yang menjadi hancur hanya karena tersebab hal-hal yang tadi telah saya sebutkan. Kehidupan berapa banyak orang, teman-teman, yang jadi hancur karena hal-hal yang seperti ini. Banyak yang kayak begitu tuh. Pilihan-pilihan salah yang kamu pilih dalam kehidupan, atau yang seseorang pilih dalam kehidupan. Terus yang mestinya kayak gimana? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang mestinya yang harus kamu pilih adalah jalan Allah, jalan takwa. Kalau kamu datang hal-hal yang seperti ini, suami kamu berbagi hati dengan perempuan yang lain, jangan pernah lupa bahwasanya tidak ada sesuatu terjadi, bahkan sekedar daun jatuh ataupun bunga sakura runtuh, gugur, kecuali semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kamu harus paham dulu. Maka ketika kamu tahu, wah ini nih juga dalam pergerakan Allah, ini nih juga dalam takdir Allah, ini juga dalam cara Allah mengendalikan hamba-hambanya, maka tempuhlah jalan yang pasti benernya. Apa itu? Berkolaborasilah dengan Allah, mendekatlah kepadanya. Sebab teman-teman, bahkan hati suamimu berada dalam genggamannya, bahkan hatimu berada dalam genggamannya. Inna qulubul ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia, hati hamba berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Dia menggerakkannya seperti yang dia inginkan. Maka kamu yang udah pasti aja merapat kepada Allah. Ingat-ingatin, apa sih yang selama ini kurang? Wah, ternyata banyak. Sholat yang masih berantakan, tahajud yang hanya kalau ada keperluan, ibadah-ibadah yang kalau hanya ada kesempatan. Kan begitu? Belum lagi dosa-dosa yang terus-terusan kita lakukan. Saudaraku sekalian, mulailah benahi itu. Perbaiki zikirmu, perbaiki sholatmu, perbaiki tahajudmu, perbaiki hubunganmu dengan Allah SWT. Saran saya, jika ada salah satu di antaramu yang berada dalam posisi ini, entah yang hadir di sini, entah yang sedang mendengarkan saya saat ini, mulailah bangun tahajud. Nah, kemudian sampaikan sesudah kamu sholat beberapa rakaat, kamu sampaikan, jangan mengadukan orang lain kepada Allah, sebab mereka semua hamba Allah. Kalau ada yang kamu adukan, adukanlah dirimu dengan ketidakmampuanmu menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Kamu jangan bilang, ya Allah liatin tuh perempuan itu. Ya Allah, apakah engkau akan membiarkan seseorang yang telah begitu menyakiti hatiku untuk tertawa terbahak-bahak di belakangku? Nggak gitu caranya, nggak gitu caranya. Itu namanya kamu sedang menjadikan urusan ini sebagai urusan antara mereka sama Allah. Padahal urusannya sebenarnya yang ingin saya tekankan adalah perbaiki hubungan antaramu sama Allah. Ini bukan tentang mereka, ini tentang
kamu, maka sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku mengadukan kepadamu betapa lemahnya diriku dalam menghadapi permasalahan dalam hidupku. Aku mengadu kepadamu, ya Allah, betapa rapuhnya hatiku ketika tertimpa hal yang seperti ini. Ya Allah, aku tahu hatiku, hati suamiku berada dalam genggaman-Mu. Biarkan kami tetap berada dalam jalan-Mu, ya Allah. Maafkan aku, ya Allah, atas begitu banyak kelalaian, begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa-dosa yang aku lakukan selama ini. Ya Allah, izinkan aku untuk mendekat kepadamu. Ampuni segala dosaku, bimbing aku, ya Allah, agar dapat menjadi hamba-Mu yang mulia, jadi hamba-Mu yang soleha. Itu merapat kepada Allah, teman-teman. Gak ada urusan sama yang lain-lain. Ini adalah antaramu sama Allah Subhanahu wa taala, antaramu sama Allah. Benerin hubunganmu sama Allah Subhanahu wa taala. Tempuhlah jalan takwa. Apapun aja dalam kehidupan, begitu banyak pilihan-pilihan dalam hidup ini, tempuhlah jalan takwa. Gitu. Kalau kamu tempuh ini terus, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, lihatin aja nanti betapa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keadaan semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik. Dan lihat aja nanti, kalau kamu selama ini sering galau, sering sedih, sering susah, kamu kalau menempuh jalan takwa, itu nanti itu akan yang semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit kesedihanmu, problematikamu dalam hidup. Jadi sekalian, akan tetapi kalau kamu menempuh jalan selain dari jalan Allah, apalagi kalau kamu menempuh jalan yang tadi saya sampaikan, kamu berkolaborasi dengan setan. Setan hanya akan membuatmu berada dalam masalah demi masalah, masalah demi masalah, sampai dari hazan kamu berubah menjadi ham, dari ham kamu sudah merasa dijebak keadaan, keadaan sudah meruntuhkan dirimu sehingga kamu gak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya kamu masuk dalam fase gham, karena kamu tidak menempuh jalan takwa. Yuk, tempuh jalan takwa.